Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ersumsa, saya Dr. Wiku. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol seputar penyakit tuberkulosis paru. Jadi penyakit tuberkulosis paru atau penyakit flek paru atau penyakit TB atau penyakit TBC itu merupakan salah satu penyakit tertua di dunia yang saat ini masih berlangsung. Indonesia menempati peringkat kedua terbanyak di dunia, dan itu bukan merupakan suatu prestasi ya, karena ini jumlah penyakit yang banyak di bawah India yang nomor satu. Artinya Indonesia masih terkenal tentang penyakit TB-nya yang masih banyak di negeri ini yang harus dituntaskan. Kemudian Indonesia sendiri punya program di tahun 2030 untuk eliminasi penyakit TB. Saat ini kita tinggal di Brebes, Jawa Tengah. Jadi Brebes termasuk salah satu kabupaten yang angka tuberkulosis penderitanya ini masih sangat banyak. Jadi kita perlu hati-hati di lingkungan sekitar kita. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosa. Jadi bakteri yang berbentuknya batang dan berkarakteristik bakteri tahan asam. Penyakit tuberkulosis paru atau flek paru atau TBC ini adalah penyakit yang menular melewati udara atau penyakit yang kita sebut menular jalurnya airborne. Seperti yang kita tahu di penyakit COVID juga sama, menularnya lewat airborne, udara. Nah, apa yang ada di udara adalah droplet yang berisi kuman-kuman tuberkulosis yang dikeluarkan oleh pasien-pasien penderita tuberkulosis. Droplet yang berada di udara yang isinya kuman tuberkulosis ini masuk lewat saluran nafas kita, kemudian masuk lagi ke dalam paru-paru kita dan berkembang di dalam paru-paru kita, kemudian menyebar barulah ke organ-organ yang lainnya. Itulah awal mula terjadi penyakit tuberkulosis. Gejala penyakit tuberkulosis ini ada dua, kita klasifikasinya. Ada gejala utama dan ada gejala tambahan. Gejala utamanya adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Kemudian gejala tambahannya itu seperti penurunan berat badan, kemudian keringat dingin, tidak nafsu makan, lemas, kemudian demam, sesak nafas, dan juga yang lainnya. Perlu diingat, penularan dari penyakit tuberkulosis ini itu bisa berawal dari riwayatnya terlebih dahulu. Misalkan pada penderita tuberkulosis itu sebelumnya pernah menderita tuberkulosis, dilakukan pengobatan, sudah sembuh, kemudian kambuh lagi. Nah, kita sebut itu adalah sudah pernah terinfeksi tuberkulosis dan itu bisa kambuh lagi. Kemudian yang kedua adalah kontak erat, suatu kontak erat seperti pada kasus COVID. Jadi kita kontak erat dengan pasien tuberkulosis atau tidak. Biasanya kita tinggal di lingkungan kita bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama tetangga, di lingkungan kerja maupun lingkungan rumah. Di sana apakah ada penderita tuberkulosis atau tidak? Kalau misalkan di sana ada dan kemungkinan sedang menjalani pengobatan, itu bisa jadi bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Hal ini erat kaitannya juga dengan kondisi lingkungan kita. Misalkan di lingkungan rumah kita merupakan rumah yang pencahayaannya itu kurang, ventilasi aerasi udara itu kurang, jadi lebih memungkinkan untuk terjadi penularan karena media sinar matahari dan kemudian udara bebas yang lebih banyak di dalam rumah tentu akan sangat mengurangi dari jumlah bakteri yang ada di dalam rumah itu sendiri. Misalkan di rumah kita ada keluarga yang sedang mengalami sakit tuberkulosis. Nah, kalau suasana rumah kita masih seperti itu, ya kemungkinan besar orang yang ada di dalam rumah merupakan kontak erat yang bisa juga tertular penyakit tuberkulosis. Penegakan diagnosis oleh dokter terkait penyakit tuberkulosis ini didapatkan dari gejala klinis yang dialami oleh pasien. Kemudian dilakukan selanjutnya pemeriksaan bakteriologis, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan spesimennya dahak. Kita mengeluarkan dahaknya ditampung, kemudian dahaknya dibawa ke laboratorium untuk dicek. Kemudian selanjutnya pemeriksaan radiologis, yaitu pasien dilakukan ronsen di dada untuk melihat
bagaimana keadaan parunya, apakah terdapat tanda-tanda infeksi tuberkulosis atau tidak, dan pemeriksaan yang lainnya. Pengobatan pada penyakit tuberkulosis yaitu dengan memberikan obat OAT, obat anti tuberkulosis. Jadi obat ini merupakan obat yang sangat efisien dan ampuh untuk menyembuhkan penyakit ini. Bukan cuma ampuh menyembuhkan, itu juga mengurangi resiko kekambuhan dan juga mengurangi resiko untuk orang lain terpapar atau tertular. Biasanya obatnya itu udah merupakan obat yang satu paket, jadi mudah untuk diingat, tinggal diambil hari ini, hari berikutnya, jadi mudah untuk diminum. Seperti yang kita tahu di masyarakat, mungkin bahasa orang-orang yang sedang pengobatan TB itu pasti bilangnya, oh saya sedang pengobatan TB, oh saya sedang pengobatan flek paru. Nah artinya kalau ada orang-orang yang berkata demikian, berarti orang-orang itu merupakan pasien tuberkulosis yang sedang dalam pengobatannya. Pemerintah punya program, punya slogan TOS TB. Jadi temukan, obati sampai sembuh. Jadi karena pengobatan TB ini berlangsung lama, selama 6 bulan, semakin cepat kita menemukan kasus tuberkulosis atau dinyatakan sebagai pasien tuberkulosis, segera diobati agar tidak menular kemana-mana. Kita harus aware ya, kita harus tahu permasalahan tuberkulosis ini masih menjadi masalah di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kita harus paham untuk kita sama-sama bersemangat untuk menjadikan tahun 2030 eliminasi penyakit tuberkulosis, atau semoga di tahun 2030 ke depan sudah tidak ada lagi penyakit tuberkulosis. Jadi kita tidak takut tuh, kita sendiri, keluarga, anak-anak kita, dan tetangga-tetangga dan semua rekan-rekan kita bisa bebas dari penularan penyakit tuberkulosis. Apabila para sahabat Ersumsa atau keluarganya atau tetangganya atau temannya mempunyai gejala yang seperti yang saya sampaikan yang mengarah ke penyakit tuberkulosis paru, sahabat bisa menyarankan untuk konsultasi berobat di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Kita punya klinik paru, kita punya dokter paru, dan juga layanan untuk pengobatan penyakit tuberkulosis ini. Insya Allah lengkap dan insya Allah manfaat. Bila sahabat ada pertanyaan atau mau konsultasi, bisa chat di kolom komen di bawah ya. Sekian, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.